saudara-saudara yang rumahnya hilang, yang tenggelam sejak hari Sabtu, hari Minggu itu rumah hilang dan mereka harus tinggal di kos-kosan. Yang biaya kos-kosan semakin naik. Yang pertama 300, sedangkan sudah ada yang 500 bahkan 600. Nah, kehidupan mereka sejak saat itu panik dan kehilangan lapangan pekerjaan. Kalau pegawai ya mungkin bisa, tapi kami yang hidup ekonomi lemah, ekonomi masyarakat yang kecil gini, kami kewalahan. Yang pertama, kami biasa tinggal di rumah sendiri. Nah, keadaan yang terjadi kami mereka harus pindah ke kos-kosan yang mereka keluarga banyak harus tinggal di kos-kosan yang karena keadaan harus tinggi, terpaksa harus tinggal di situ. Nah, keadaan kalau banyak orang, suami istri tinggal tidur di mana, anak-anak tidur di mana, dan masak di mana, barang-barang taruh di mana. Tapi kami tidak ada pilihan lain, harus kos karena keadaan. Dan yang dialami di kos-kosan sekarang adalah dampak bagi anak-anak kami yang masih sekolah, STK, SD, SMP, SMA, dan yang kuliah. Itu agak setengah mati karena harus bayar kos-kosan, harus beli paket buat anak-anak, harus makan minum setiap hari, sedangkan keadaan dengan COVID ini cuma buat kami juga terasa sekali dan hampir-hampir tidak bisa buat apa-apa. Dan setelah kejadian itu kami dijanji bahwa setiap kami diberikan dana unit selama rumah relokasi itu belum jadi, tapi itu hanya diberikan selama 3 bulan dan sudah 1 tahun ini kami hidup dengan anugerah Tuhan. Jadi yang kedua bahwa kami di sana dijanjikan untuk relokasi dan sampai hari ini kami belum tahu di tempat relokasi itu nanti seperti apa, sedangkan di situ perumahan. Minta maaf Bapak, kami tidak terlalu menuntut, tapi rumah itu kecil. Di tempat kami, warga kami itu ada yang 13, dalam satu rumah itu ada 16 jiwa. Dan kami tidak tahu nanti kehidupan di sana seperti apa. Saudara-saudara yang rumahnya hilang, yang tenggelam sejak hari Sabtu, hari Minggu itu rumah hilang dan mereka harus tinggal di kos-kosan. Yang biaya kos-kosan semakin naik. Yang pertama 300, sedangkan sudah ada yang 500 bahkan 600. Nah, kehidupan mereka sejak saat itu panik dan kehilangan lapangan pekerjaan. Kalau pegawai ya mungkin bisa, tapi kami yang hidup ekonomi lemah, ekonomi masyarakat yang kecil gini, kami kewalahan. Yang pertama, kami biasa tinggal di rumah sendiri. Nah, keadaan yang terjadi mereka harus pindah ke kos-kosan yang mereka keluarga banyak harus tinggal di kos-kosan yang karena keadaan harus tinggi, terpaksa harus tinggal di situ. Nah, keadaan kalau banyak orang, suami istri tinggal tidur di mana, anak-anak tidur di mana, dan masak di mana, barang-barang taruh di mana. Tapi kami tidak ada pilihan lain, harus kos karena keadaan. Dan yang dialami di kos-kosan sekarang adalah dampak bagi anak-anak kami yang masih sekolah, STK, SD, SMP, SMA, dan yang kuliah.